Banyak dari kalian yang nanyain settingan OBS yang aku pakai ketika aku live. Nah, di sini aku bakal kasih lihat settingan OBS-ku dari atas sampai bawah. Sekalian, aku jelasin cara menyesuaikannya dengan perangkat kalian masing-masing. Di sini, langsung saja kalian masuk ke bagian pengaturan, boleh di sini atau di sini. Kalian masuk pengaturan. Untuk bagian umum sebentar. Aku berubah dulu. Untuk bagian umum ini, aku menggunakan settingan default dari OBS. Tidak ada yang aku ubah. Dan untuk tampilan, aku juga pakai bawaan dari OBS. Untuk bagian streaming ini, aku bawaan dari Stream Element. Jadi untuk kunci stream dan servernya ini otomatis terisi ketika kalian menggunakan Stream Element. Nah, masuk ke bagian output. Di sini yang paling penting, guys. Untuk yang pertama, pengaturan streaming. Pertama ada track audio. Di sini aku menggunakan track audio 1. Untuk bagian ini sebenarnya cukup gunakan track 1. Kecuali kalian memang punya kebutuhan khusus untuk memisahkan beberapa sumber audio. Selanjutnya masuk ke pengkodean audio. Untuk bagian ini bisa dibiarkan saja pengaturan default yang tersedia di OBS. Masuk ke bagian pengkodean video. Nah, untuk pengkodean video, ketika kalian menggunakan GPU Nvidia, kalian pilih opsi Nvidia NVENC H.264. Kalau untuk GPU AMD, kalau nggak salah itu pengkodean videonya yaitu AMD NVENC H.264. Ketika kalian tidak memakai GPU, kalian bisa pilih pengaturan X264. Namun, kalau kalian tidak memiliki GPU, saya sarankan tidak menggunakan bermain game serta streaming, soalnya nanti itu berat banget untuk device kalian. Untuk skala ulang output ini saya dinonaktifkan, dan resolusi ini menyesuaikan resolusi kalian di bagian video ini. Nah, selanjutnya pengaturan pengkodean. Di sini untuk streaming langsung saja kalian ubah ke laju bit kontesan. Nah, ini salah satu bagian yang penting yaitu bitrate alias laju bit. Aku sendiri menggunakan 10.000 kbps, tapi kalian jangan langsung mengikuti angka ini. Bitrate ini harus disesuaikan dengan kualitas yang kalian inginkan dan kemampuan upload internet kalian. Kalau koneksi kalian terbatas, gunakan bitrate yang lebih rendah. Kalau koneksi upload kalian cepat, kalian bisa menggunakan bitrate yang lebih tinggi. Yang paling penting, jangan sampai bitrate terlalu tinggi dibandingkan kemampuan upload internet kalian, karena bisa menyebabkan drop frame, buffering, atau live menjadi putus-putus. Jadi sebelum menentukan bitrate, kalian cek dulu kecepatan upload internet kalian dan sesuaikan dengan platform yang kalian gunakan. Atau nanti aku kasih di video ini tabel bitrate dan kalian sesuaikan dengan kecepatan internet kalian masing-masing. Oke, lanjut ke keyframe interval. Di sini aku menggunakan 2 detik. Untuk live streaming, 2 detik merupakan pilihan yang umum digunakan. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan sama dengan aku, yaitu 2 detik. Selanjutnya di bagian preset, aku menggunakan preset 5 lambat, mutu bagus. Semakin tinggi kualitas preset, biasanya semakin berat juga beban yang diberikan ke GPU. Kalau GPU kalian kuat, kalian bisa menggunakan preset yang lebih tinggi untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Tapi, kalau kalian mengalami GPU usage tinggi, game jadi drop FPS atau OBS mulai overload. Kalian bisa menurunkan presetnya. Jadi, GPU kelas bawah sampai menengah jangan dipaksakan menggunakan preset tinggi. Cari titik yang stabil untuk kualitas dan performa kalian. Oke, selanjutnya lanjut ke penyetelan. Di sini aku menggunakan mutu tinggi. Pengaturan ini berhubungan dengan bagaimana encoder memprioritaskan kualitas hasil video. Kalau kalian ingin kualitas streaming yang bagus dan perangkat kalian masih kuat, kalian bisa menggunakan mode kualitas tinggi. Namun kalau device kalian tidak mumpuni, kalian bisa turunkan ke latensi ultra rendah atau latensi rendah. Lanjut ke mode multipass. Di sini aku menggunakan single pass. Secara sederhana, mode multipass bisa melakukan analisis tambahan pada frame untuk membantu proses encoding. Tetapi biasanya membutuhkan resource GPU tambahan. Kalau kalian ingin menghemat penggunaan GPU, single pass bisa menjadi pilihan yang lebih ringan. Lanjut ke profil. Di sini aku menggunakan high untuk streaming dengan pengkodean video H.264. Kalian bisa menggunakan high profile jika perangkat dan platform kalian mendukungnya. Nah, di sini untuk lock ahead kalian unchecklist saja, dan kuantisasi adaptif kalian checklist. Untuk B-frames dan opsi penyesuaian pengkodean kalian biarin saja.
Lanjut ke bagian rekaman. Untuk rekaman di sini aku menggunakan settingan default dari OBS. Namun di sini aku ada perubahan sedikit, yaitu pertama dari format rekaman aku rubah menjadi .mkv. Pengkodian videonya aku sama dengan yang streaming tadi, dan ini sama seperti settingan streaming yang tadi. Namun untuk pengaturan pengkodian di sini saya menggunakan QP konstan. Nah, di sini QP konstan kalian sesuaikan dengan device kalian masing-masing. Semakin rendah QP konstan kalian, semakin bagus hasil rekaman. Namun juga semakin berat memakan GPU dan CPU kalian. Untuk keyframe interval kalian gunakan 0 second saja atau 0 detik. Untuk preset kalian bisa gunakan lambat atau lebih lambat. Sesuaiin sama streaming tadi juga nggak apa-apa. Untuk penyetelan, multipass dan profil kalian bisa samain dengan aku, atau kalian bisa samain dengan settingan streaming. Untuk look ahead kalian uncheck list sama kuantitasasi kalian checklist, dan bframe sama opsi penyesuaian pengkodean kalian biarkan saja. Untuk audio di sini track 1 aku rubah menjadi 320 bitrate-nya, dan buffer reply aku biarin saja. Lanjut ke audio. Untuk audio sample rate-nya aku biarin ke 44.1 kHz saluran stereo. Dan ini settingannya kalian bisa pause, kalian bisa sesuaiin. Tapi aku di sini menggunakan settingan bawaan OBS. Untuk video, nah di sini untuk video kalian bisa rubah ke kalau kalian menggunakan rasio aspek 9:16 atau portrait, kalian bisa rubah resolusinya 1080 x 1920, dan resolusi outputnya kalian samain dengan resolusi dasar, dan fps kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Untuk pintasan aku menggunakan sedikit untuk mengganti adegan. Lanjut ke aksesibilitas, aku menggunakan settingan bawaan, tidak ada yang kubah. Dan yang lanjutan di sini prioritas proses di sini kalian ubah ke menjadi yang tinggi. Untuk video rekaman live streaming otomatis ini bawaan, jaringan bawaan, sumber bawaan. Untuk sumber ini kalau nggak salah bawaannya tidak di checklist. Nah di sini aku checklist agar ketika kalian menambahkan situs URL bagian sumber tidak terjadi error ketika kalian checklist. Di sini aku bawaan. Oke, kalau sudah kalian bisa klik terapkan atau oke. Jadi kesimpulannya jangan langsung copy paste settingan OBS orang lain. Yang paling penting adalah sesuaikan dengan GPU, CPU, resolusi, dan FPS, dan terutama kecepatan upload internet kalian. Kalau kalian mau, di video selanjutnya aku bisa bahas sumber, mixer audio, dan transisi adegan. Sekaligus aku kasih rekomendasi setting berdasarkan spek PC atau laptop kalian. Mungkin itu saja. Oke, see you next time. Bye bye.